Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kreator Amatir. Kali ini saya akan membacakan kisah-kisah di kampung halaman saya, yaitu di Desa Tanah Liat yang berada di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Untuk teman-teman semua, saya mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, tekan juga loncengnya, like videonya, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Sebelum kita melanjutkan ke ceritanya, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan li rizqi wa taubatan wal maut wa rahmatan inna wa maghfiratan Allahumma inna alaina kulli syai'in wa najatan min wa afa inda hisab. Sadaqallah. Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan ke ceritanya. Kisah ini kita ambil di salah satu TPU atau tempat pemakaman umum di Desa Tanah Liat. Dikisahkan tentang seorang pedagang somai. Mungkin di sini saya tidak bisa menceritakan secara detail karena tidak ada satu orang pun yang melihat kejadian itu dan hanya mendengar setelah kejadian-kejadian tersebut. Baik, kita akan mulai. Kisah ini dialami oleh Bapak Ujang, yaitu nama yang sudah disamarkan sebagai pedagang somai. Kisahnya berawal di tahun 2016. Bapak Ujang adalah penjual somai yang sangat laris dan rasanya pun enak untuk warga Tanah Liat. Beliau berjualan hampir setiap sore di kampung Tanah Liat. Bukan hanya rasanya yang enak, keramahan beliau punlah yang membuat jualannya laris dan diminati para pembeli. Tapi pada hari Kamis itu jualannya masih banyak dan belum laku satu bungkus pun, dikarenakan hari itu warga di Desa Tanah Liat sedang mengadakan liburan bersama atau piknik bersama keluar provinsi untuk merayakan kemenangan pemilihan kepala desa. Beliau pun berjualan seperti biasa tanpa adanya keluhan sedikit pun. Beliau beristirahat di suatu warung atau kedai untuk sekedar ngopi-ngopi ria, menenangkan pikirannya yang kacau. Karena di rumah ada yang berharap beliau pulang dengan membawa hasil jualannya. Singkat cerita, adzan maghrib telah berkumandang. Beliau lalu menjalankan kewajibannya melaksanakan ibadah sholat maghrib di suatu musola di desa tersebut. Setelah melaksanakan sholat maghrib, beliau melanjutkan perjalanannya ke kampung selanjutnya. Beliau sangat berharap di kampung sebelah ada pembeli setidaknya
1 atau 2 bungkus bisa laku. Lalu beliau berlalu dengan memikul dagangannya. Oh iya, beliau berjualan dengan memikul dagangannya, tidak didorong seperti gerobak yang ada bannya dan yang bisa didorong-dorong. Di kampung sebelah sebelum Isya beliau sudah mendapatkan pembeli walaupun tidak banyak, hanya menjual beberapa bungkus saja, tapi beliau sudah senang karena bisa untuk makan dan membeli bahan dagangannya keesokan harinya. Setelah sholat Isya, beliau melanjutkan jualannya, tapi dengan jalan yang memutar ke jalan desa sebelah. Beliau sudah biasa lewat jalan pemakaman. Selama ini tidak ada gangguan apapun di makam itu, tapi tidak dengan malam Jumat ini. Saat beliau melewati makam tersebut, beliau merasa heran karena tidak biasanya di pemakaman itu ramai. Meskipun waktu sudah menunjukkan jam 9 malam lebih, beliau pun berhenti sejenak. Apa ada yang meninggal? Kok ramai sekali di satu makam itu, dalam pikir Pak Ujang. Beliau pun mencoba bertanya pada orang-orang di sana. "Pak, siapa yang meninggal?" tanya Pak Ujang. Tapi mereka tidak ada yang menjawab satupun. Sontak beliau merasakan badannya gemetar dan merinding sekujur tubuh. Tapi Pak Ujang selalu berpikir positif. Sebisa mungkin Pak Ujang berdoa sembari berjalan. Tetapi hal yang tidak diduga menimpa dirinya. Di saat beliau terus berjalan, tepat di bawah pohon kayu arang besar ada sesosok memperhatikan Bapak Ujang, tetapi Bapak Ujang tidak menghiraukannya. Beliau pun berjalan seperti biasanya. Setelah tepat di bawah pohon besar itu, hal aneh adalah makhluk itu mengambil gerobak yang dipikulnya ke atas pohon. Tapi di situ Pak Ujang tidak menyadari kalau gerobaknya sudah ada di atas pohon. Beliau terus berjalan sambil berteriak, "Somai, somai," seperti biasa untuk menarik perhatian para pembeli. Hingga keluar di area pemakaman itu, ditegurnya beliau oleh warga sekitar. "Pak, habis dari mana kok keluar dari pemakaman?" tanya Mang Suta, salah satu warga di desa itu. "Biasa Mang, jualan, kan setiap malam juga lewat sini," jawab Pak Ujang. "Yang benar aja Pak, masa jualan gak bawa gerobaknya?" kata Mang Suta. "Ah, Mang Suta bisa aja bercandanya. Ini yang saya pikul kan gerobak siomay yang biasa dipakai jualan," ucap Bapak Ujang. Mereka berdua tetap berdebat dengan jawabannya masing-masing. Lalu datanglah Bapak Ustadz Udi yang melerainya. "Ada apa ini? Kok berdebat gini?" kata Pak Ustadz. "Ini Tad, Pak Ujang, saya tanya kenapa jualannya nggak bawa gerobak, tapi Pak Ujang kekeh bilang dia sedang memikul gerobak somaynya." Di situ Pak Ujang mulai diam dan merasa aneh. Kenapa gerobak ini terasa ringan? Lalu Pak Ustadz memberi segelas air putih yang didapat dari warga sekitar, diberi air itu ke Pak Ujang untuk diminumnya. Setelah Pak Ujang meminumnya, barulah dia sadar kalau gerobaknya sudah tidak ada. Lalu beliau kaget dan lemas, dan ditanyanya sama Ustadz tersebut, "Kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak?" ucap Pak Ustadz. "Seperti biasa, Tad. Saya tiap malam lewat makam itu, tapi tadi saya melihat
ada banyak orang yang sedang memakamkan di sana, tapi saya tanya, tidak ada yang menjawabnya sama sekali. Lalu saya kembali memikul gerobaknya, Tad. Lalu saya heran di saat Mang Suta bilang kalau saya tidak memikul gerobak siomaynya, cerita Pak Ujang, sang penjual somai. Pak Ustadz pun terdiam dan tidak menjelaskan apapun pada Pak Ujang. Takutnya beliau stres dan shock mendengar cerita dari Ustadz tentang apa yang ia alami. Pak Ujang, mau pulang atau mau tunggu di sini? Biar saya sama Mang Suta mencari gerobak Pak Ujang di dalam, ucap Ustadz Udi. Saya pulang saja, Tad, biar besok siang saya cari dan mengambilnya, kata Pak Ujang. Baiklah, Pak Ujang, hati-hati di jalan dan jangan kekosongan hati dan pikirannya. Berzikirlah sampai rumah, kata Ustadz Udi. Lalu Pak Ujang berlari terbirit-birit menuju rumah. Di lokasi, Pak Ustadz beserta Mang Suta masuk ke area pemakaman untuk mencari di mana gerobak siomay itu. Baru saja beliau masuk, beliau melihat ada gerobak di atas pohon besar. Tapi mereka tidak langsung mengambilnya dikarenakan keadaan sudah larut malam dan gak ada alat bantu. Singkat cerita, esok paginya Pak Ujang datang dengan anaknya untuk mencari gerobaknya. Terlebih dahulu beliau mendatangi rumah Mang Suta untuk menanyakan gerobaknya sudah ditemukan atau belum. Singkat cerita, Mang Suta, Pak Ujang dan anaknya mengambil gerobak itu di atas pohon besar itu. Setelah gerobak itu diturunkan, lalu Pak Ujang membuka laci tempat uang yang ada di dalam gerobak, tapi yang beliau dapati bukan uang hasil jualan kemarin. Tapi di dalam laci itu berserakan daun-daun hijau dan kering. Sontak Pak Ujang kaget melihatnya. Lalu beliau membuang dedaunan itu dan bergegas pulang untuk memperbaiki gerobaknya. Sebelum beliau memperbaikinya, Pak Ujang terserang demam yang tinggi. Beliau pun beristirahat selama 2 hari dan gerobak diperbaiki oleh anaknya yang sama-sama berprofesi penjual somai. Setelah beliau sembuh dari demam dan gerobak sudah selesai diperbaiki, beliau mulai berjualan kembali. Hal yang aneh pun terjadi lagi. Baru saja dia berjalan keluar dengan dagangannya sudah habis diserbu para pembeli. Habis semua, bahkan belum sempat Pak Ujang berkeliling. Pak Ujang pun kembali ke rumah dan mengambil dagangan anaknya yang tidak habis. Lagi-lagi baru beberapa langkah keluar, dagangannya diserbu para pembeli yang tidak Pak Ujang kenal. Bahkan dari luar desa dan luar provinsi hendak membeli somai Pak Ujang. Akhirnya Pak Ujang pulang di siang itu juga tidak melanjutkan dagangnya dikarenakan bahan-bahan dagangannya sudah habis. Persediaan stok di rumahnya pun sudah habis. Dan akhirnya Pak Ujang mendapatkan rezeki yang lumayan. Efek dari kejadian semalam. Mungkin itu bukan rezeki yang didapat dari kejadian semalam, melainkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara hal tersebut.
Oke, teman-teman semua, bisa kita simpulkan semua rezeki itu bukan datang dari makhluk-makhluk tersebut, melainkan rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai cara dan perantara yang diberikan kepada orang tersebut, dan janganlah mempercayai bahwa rezeki itu datang dari makhluk-makhluk ataupun dari macam-macam perjanjian dengan makhluk gaib dan alam gaib. Kita realistis saja, kita mencari rezeki dengan cara apapun, yang penting dengan cara yang halal. Oke, untuk teman-teman semua, apabila suka dengan cerita ini, silakan tinggalkan like, komennya, dan juga subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update dari cerita selanjutnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.